Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How is everything? Okay, let's start our lesson today by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Well, my students, today's lesson we are going to talk about biography text. Jadi, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks biografi. Okay, my students, do you know this man? Apakah kamu tahu lelaki ini? Do you know where and when he was born? Apakah kamu tahu kapan dan di mana ia lahir? And the last, what is your impression about this man? Apa pendapat kamu dan kesan kamu tentang lelaki ini? Jadi, ketiga pertanyaan tersebut akan kita bahas dalam satu teks yang disebut teks biografi. Well, my students, lalu apakah kalian pernah mendengar tentang riwayat hidup seseorang? Atau cerita tentang orang-orang terkenal, serta peristiwa yang terjadi kepada orang terkenal tersebut. Jadi, teks biografi tersebut menceritakan tentang deskripsi tokoh, yang mana dari deskripsi tersebut kita akan mendapatkan tauladan atau pelajaran dari hal-hal yang pernah dilakukan oleh tokoh terkenal tersebut. Kemudian, teks biografi merupakan recount text karena menjelaskan tentang kejadian yang sudah lampau atau past event. Oke, my students, sekarang Miss akan menjelaskan tentang definisi dari biography text. Jadi, biography text is a text that describes someone's life that written by someone else, and it is a non-fiction text. Jadi, biografi teks merupakan teks tentang riwayat hidup seseorang yang mana bukan orang tersebut yang menulis riwayat tersebut, melainkan orang lain atau orang ketiga. Kemudian, dalam teks biografi tersebut menyajikan fakta-fakta tentang tokoh tersebut, sehingga bukan termasuk ke dalam teks fiksi ya. Well, my students, sekarang kita akan lanjut ke function of biography text. Jadi, teks biografi memiliki dua fungsi. Yang pertama, to give informations about someone's life. Jadi, biasanya dalam teks biografi berisikan tentang cerita dari tokoh terkenal, sehingga kita akan mendapatkan informasi dari tokoh terkenal tersebut. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan inspirasi dari prestasi yang didapatkan oleh tokoh tersebut. Fungsi yang kedua yaitu to educate the readers. Jadi, dalam teks biografi menyajikan fakta-fakta tentang orang terkenal, sehingga kita akan menambah wawasan, menambah informasi terkait orang terkenal tersebut. Well, my students, sekarang kita akan pindah ke karakteristik of biography text. Jadi, ada 3 karakteristik dalam biography text. Yang pertama, written by someone else. Jadi, teks biografi tersebut ditulis oleh orang lain, bukan dari tokoh tersebut. Misalkan kalian menemukan teks tentang Bapak B.J. Habibie, berarti teks tersebut bukan ditulis oleh Bapak B.J. Habibie, melainkan orang ketiga. Yang kedua, karakteristiknya yaitu based on fact atau berdasarkan fakta. Jadi, penulis yang menulis teks biografi tersebut melakukan research terlebih dahulu mengenai tokoh tersebut, sehingga disajikan fakta-fakta terkait tokoh tersebut. Yang terakhir yaitu describe someone in detail. Jadi, dalam teks biografi tersebut menjelaskan tentang tokoh secara detail menggunakan rumus 5W1H. Contohnya, what is her favorite food? Misalkan, apa makanan favorit beliau? Jadi, dalam 5W1H, kita akan mendapatkan informasi yang rinci tentang tokoh terkenal tersebut. Well, my students, kalian juga perlu tahu bahwa teks biografi memiliki 2 jenis. Ada yang short, ada yang long. Jadi, short biography text itu biasanya kita temukan pada soal-soal bahasa Inggris. Kemudian untuk long biography biasanya dikemas dalam bentuk buku, yang mana kalian bisa mendapatkannya di perpustakaan.
Well, my students, untuk menyusun teks biografi, kalian harus memahami structure of the text. Jadi ada 3 structure dalam teks biografi. Yang pertama yaitu orientations, kedua events, dan yang terakhir yaitu reorientations. Pada bagian orientations, biasanya penulis akan menyampaikan deskripsi umum tentang tokoh tersebut, misalkan kapan tokoh tersebut lahir, kemudian alamatnya di mana, orang tuanya siapa, dan lain-lain. Kalian juga bisa menambahkan informasi tambahan tentang tokoh tersebut, misalkan tokoh tersebut merupakan mantan ketiga Presiden Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, kita masuk kepada bagian events, di mana penulis menjelaskan tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh tokoh tersebut. Biasanya ini dijelaskan secara order atau berurutan, mulai dari kapan tokoh tersebut lahir sampai meninggal dunia. Yang ketiga yaitu conclusions. Pada conclusion menjelaskan tentang writers comments atau opini dari penulis tersebut. Biasanya pada bagian conclusions, penulis akan menjelaskan tentang prestasi-prestasi dari tokoh tersebut. Well, my students, sekarang kita masuk kepada bagian akhir dari biography text, yaitu language feature of biography text. Jadi, ada 2 language features dalam biography text. Yang pertama yaitu menggunakan simple past tense atau past tense, yaitu menggunakan kata kerja bentuk kedua karena menjelaskan peristiwa di masa lampau. Yang kedua, menggunakan temporal sequence atau waktu yang berurutan dan menggunakan conjunctions atau kata hubung. Well, my students, Miss sudah menjelaskan tentang apa itu biography text, structure of the text, karakteristiknya, serta language features-nya. Sekarang, it's your turn. Ini adalah saat kalian untuk menjawab soal yang akan Miss berikan. Miss akan memberikan teks dulu, kemudian kalian identify the text dan menjawab soal yang ada. Well, students, sekarang Miss akan membacakan salah satu contoh dari biografi teks, yaitu teks biografi dari William Shakespeare. Nanti setelah Miss selesai membaca sambil mengartikan teksnya, kalian harus menjawab soal yang ada pada bawah teks. Okay. William Shakespeare was born in Stratford-upon-Avon, England in 1564 and came from a family of 8 children. Jadi, William Shakespeare lahir di Stratford-upon-Avon, Inggris pada tahun 1564 dan berasal dari keluarga yang terdiri dari 8 bersaudara. He went to grammar school and studied Latin and Greek. Dia mempelajari tata bahasa dan belajar bahasa Latin dan Yunani. He got married at the age of 18 and had 3 children. Dia menikah pada usia 18 tahun dan memiliki 3 anak. Later, he left his family in Stratford and went to London. Kemudian, ia meninggalkan keluarganya di Stratford dan pergi ke London. There, he acted and wrote a lot of plays. He acted for the king too. Jadi, Shakespeare berakting dan menulis banyak drama. Dia juga melakukan acting untuk para raja. Shakespeare became famous because he wrote a great plays such as Hamlet, Othello, Romeo and Juliet. Shakespeare menjadi terkenal karena ia menulis drama besar seperti Hamlet, Othello, serta Romeo dan Juliet. He spent the last years of his life in Stratford and died in 1616. Jadi, ia menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya di Stratford dan meninggal pada tahun 1616. Shakespeare is one of the world's famous writers. Many people love his work and there are performances of his plays in theater all over the world. Jadi, Shakespeare adalah salah satu penulis paling terkenal di dunia. Banyak orang menyukai karyanya, serta banyak yang mementaskan dramanya di seluruh dunia. Begitu, selanjutnya kalian harus menjawab pertanyaan yang ada di bawah teks.